Dari singkatnya, profil yang tadi udah aku sebutin, boleh nggak Kak ceritakan gimana awal mulanya Kak Dinda tertarik dengan menulis karya sastra? Oke, awal mula tertarik menulis karya sastra. Cerita dulu sedikit ya. Boleh. Awal mula menulis itu sebenarnya dari tahun 2015. Udah lama banget ya. Awal mulanya kenapa menulis karya sastra? Karena suka berimajinasi. Suka memiliki ide-ide yang bingung gitu harus dituangkan kemana, akhirnya memilih untuk menulis. Karena dulu kan saya sangat jarang sekali untuk misalnya berbicara segala macam diskusi, jadi solusinya untuk menuangkan ide-ide tersebut adalah menulis. Nah, dari situlah dimulai menulis cerpen, menulis novel, tapi dulu itu tidak mengerucutkan ke tema tertentu seperti perempuan, tidak. Dulu tuh kayak ya seperti novel-novel dan cerpen anak muda, ya romance lah, thriller lah, segala macam gitu. Nah, akhirnya setelah terjun ke dunia sastra, terus masuk kuliah sastra Indonesia juga, akhirnya mengerucutkan ke tema perempuan, feminisme, seperti itu. Oke. Keren ya Kak, dari tahun 2015 berarti udah 10 tahun yang lalu. Oh, betul. Itu waktu Kak Dinda masih SMA kah? Iya, baru lulus SMA. Oke. Nah, tadi kan Kak Dinda udah ceritain waktu awal mulanya Kak Dinda lebih umum gitu ya menulisnya ya, Betul. romance, tapi sekarang lebih mengerucut temanya. Betul. Aku pengen tanya nih Kak, apa sih makna dari karya sastra yang Kak Dinda tulis itu secara pribadi? Oke, makna dari karya sastra secara pribadi pertama itu adalah sebagai media atau wadah. Kenapa media atau wadah? Karena saat ini banyak sekali ya media atau wadah untuk kita menuangkan ide, imajinasi, seperti itu. Nah, saya sendiri memilih karya sastra untuk menjadi media tersebut. Oleh karena itu, makna bagi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan saya, sangat-sangat dijadikan sebuah wadah untuk menampung semua imajinasi, ide, suara, opini, aspirasi. Segalanya saya tuangkan ke dalam karya sastra. Jadi maknanya itu sangat dekat sekali dengan kepribadian saya. Seperti itu. Dekat sekali Kak. Tadi disebutkan kalau makna sastra itu menurut Kak Dinda adalah wadah ya? Ya, Nah, sekarang aku tanya lagi Kak, ciri khas, apa sih ciri khas sastra yang baik itu? Oke. Karya sastra yang baik itu ciri khasnya kayak gimana? Ciri khas karya sastra yang baik sebenarnya ini tidak ada standar khusus ya, tidak ada standar baik atau buruk sebuah karya sastra itu sebenarnya. Karena karya sastra itu kembali kepada kebebasan penulis ingin menuangkan idenya seperti apa, ingin menyampaikan tujuannya seperti apa ke dalam tulisan itu. Jadi tidak ada ciri khas sastra yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Tapi kalau misalnya ditanya pribadi ya, secara subjektif ini ya, bukan objektif. Kalau menurut saya sebagai seorang lulusan sastra Indonesia yang berkaitan dengan bahasa juga, mungkin lebih baik sastra yang baik itu masih memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai, tidak melenceng dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Karena kenapa? Karena karya sastra itu kan dibaca oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat tahu kaidah kebahasaannya yang salah gitu, bentuk yang salah dari sebuah karya sastra. Oleh karena itu karya sastra juga bisa dijadikan wadah untuk menyampaikan kaidah kebahasaan yang baik. Seperti itu mungkin ciri khasnya, tapi tidak ada ciri khas tertentu karya sastra itu baik atau buruk, karena semua karya sastra itu baik. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kata Kak Dinda ya, ciri khas karya sastra yang baik itu harus memperhatikan kaidah. Kadang Kak, kalau kita misalkan memperhatikan kaidah nih terlalu baku, itu penting nggak sih ada nilai estetikanya juga kayak bahasanya gitu? Nah, oke. Ini kalau nilai estetika itu kembali ke gaya bahasa penulis. Kalau misalnya terlalu baku, kalau tidak sesuai dengan gaya bahasa penulis, itu juga keluar dari ciri khas penulis tersebut. Makanya sebuah karya sastra itu kembali lagi ke ciri khas penulis, bukan ciri khas karya sastra itu baik atau benar. Karena setiap penulis itu memiliki ciri khas gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau nilai estetika itu kita bisa lihat dari gaya bahasa penulisnya masing-masing. Gitu. Ada gaya bahasa yang benar-benar memperhatikan nilai bahasa-bahasa keindahan ya, keindahan bahasa, kemudian bahasa baku juga ada, bahasa keseharian juga ada, bahasa keseharian juga ada gitu. Nah, makanya itu kembali lagi ke penulisnya masing-masing.
Oke Kak, nah apakah setiap karya sastra menurut Kak Dinda harus memiliki muatan sosial atau ideologis? Oke, ini penting banget ya pertanyaannya. Apakah karya sastra harus memuat muatan sosial atau ideologis? Sebenarnya sejauh ini karya sastra yang saya temui juga sebagian besar memuat nilai-nilai sosial. Kenapa? Karena mengangkat cerita tentang masyarakat, kehidupan sosial, gitu ya, muatan sosial. Jadi mungkin memang kalau misalnya sebuah karya sastra itu harus muatan sosial, ya itu karena kita kan menceritakan tentang manusia, kehidupan sosialnya, masyarakatnya gitu. Tapi kalau misalnya ideologis, itu kembali lagi kepada tujuan penulis dalam membuat karya sastra tersebut. Apakah dia, apa yang ingin disampaikan, apa tujuannya, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut, apakah memuat ideologi dirinya atau memuat ideologi tentang tokoh dalam karyanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya soal isi dalam karya sastra itu kembali lagi kepada penulis itu sendiri, tujuannya apa, pesan yang ingin disampaikan apa, maka dari itu isinya pun akan sesuai dengan tujuan si penulis, seperti itu. Oke Kak Dinda. Tapi Kak, ada aja nih kadang ya karya sastra seperti cerita pendek atau novel, apalagi sekarang banyak platform bebas ya yang memungkinkan penulis itu yang menulis tanpa ada tujuan atau hanya sebagai hiburan saja untuk mereka. Itu bagaimana menurut Kak Dinda? Oke, kembali lagi tadi bahwa setiap orang itu bebas untuk menulis, bebas untuk membuat karya sastra. Yang harus dikembalikan lagi adalah para pembaca. Para pembaca harus bisa memilih karya-karya yang bagus untuk dinikmati atau karya-karya yang bagus untuk dijadikan sebuah pelajaran atau pengetahuan. Bahwasanya mungkin tidak semua karya sastra yang isinya baik. Memang banyak di platform di media itu ada banyak sekali cerita-cerita yang mungkin menurut saya dari sudut pandang sastra itu masih kurang. Kalau dari karya sastra itu sendiri, dari sudut pandang karya sastra itu sendiri, tapi bukan berarti kita melarang masyarakat itu untuk menulis, melarang untuk berimajinasi. Pada akhirnya bahwa kita harus lebih bijak lagi untuk memilih bacaan dan karya-karya sastra, seperti itu. Oke, jadi intinya dikembalikan lagi ke pembacanya ya Kak? Betul sekali. Sekarang kita tanya ke tema yang lebih mengerucut nih Kak. Tadi kan di awal Kak Dinda udah menceritain awal menulisnya itu temanya bebas. Nah lama-lama setelah masuk ke sastra Indonesia mulai mengerucut ke feminisme. Ya, kenapa sih Kak Dinda milih genre sastra feminisme dalam menulis karya Kak Dinda? Oke, kenapa memilih genre sastra feminisme? Pertama, karena tertarik dengan isu perempuan. Isu perempuan, karena saya merasa bahwa oh ya, ranah saya itu di sastra, menulis cerpen atau novel. Bagaimana saya bisa mengangkat isu perempuan tersebut ke dalam ranah saya, ke dalam lingkup saya, yaitu dengan menjadikan isu perempuan itu ke dalam karya saya, ke dalam cerpen, ke dalam novel. Maka dari itu saya bisa mencapai tujuan bahwa saya ingin memperlihatkan isu perempuan ini kepada masyarakat, tentunya dengan cara saya, dengan ruang lingkup yang saya kuasai, seperti itu. Oke, baik Kak Dinda. Beri dulu Kak, minum. Ya. Kan banyak nih Kak teman-teman yang mungkin belum tahu tema feminisme itu seperti apa. Kalau misalnya dulu berbagi sedikit, dulu sebenarnya waktu kuliah ada yang namanya kritik sastra feminis. Di situ banyak banget bagaimana kita melihat karya sastra yang mengangkat tentang feminisme, bagaimana tentang feminisme tersebut dalam karya sastra. Bisa dari sudut pandang penulisnya, bisa dari sudut pandang tokohnya, atau bahkan dari cerita tersebut. Nah, mari kita deskripsikan tentang tema feminisme itu sendiri yang bisa dijadikan kaitan dalam kritik sastra tersebut gitu. Nah, tema feminisme ini tuh pasti Gak apa-apa Kak Dinda, kita pelan-pelan aja. mengangkat tema tentang perempuan, isu-isu tentang perempuan, bagaimana ketidakadilan gender, ketimpangan gender, marginalisasi, pelecehan seksual, segala macam isu-isu tentang perempuan yang diangkat ke dalam karya sastra. Itu sebenarnya yang lebih detail tentang tema feminisme itu sendiri. Apakah tokohnya boleh laki-laki atau perempuan? Itu boleh,
Dan mungkin tema feminisme ini tuh tidak selalu menyoal tentang perempuan segala macam, tapi juga adalah toxic femininitas, toxic masculinity itu juga bisa dibahas di tema feminisme itu. Jadi kita akan lebih lebih membicarakan bagaimana permasalahan dari isu-isu perempuan yang diangkat ke dalam karya sastra seperti itu. Oke. Kalau dari karya sastra Kak Dinda sendiri, isu apa sih yang sering Kak Dinda angkat? Ya, isu apa yang paling sering diangkat? Ya, isu feminismenya apa yang sering Kak Dinda angkat? Oke. Yang sering diangkat yang paling baru itu adalah pelecehan seksual, pastinya pelecehan seksual, terus pandangan stereotip bahwa perempuan itu makhluk inferior, itu yang paling sering. Kemudian sebagai objek pemuas seksual itu juga pernah diangkat di dalam karya sastra. Terus juga ketidakadilan gender di dalam pekerjaan, di lingkup pekerjaan tentunya. Itu isu-isu yang sekarang sedang ini ya Kak, marak-maraknya ya. Benar sekali. Makanya Kak Dinda angkat. Pastikan ya Kak, dalam membuat karya sastra, apalagi Kak Dinda yang berani mengangkat isu feminisme dalam karya sastranya, ada tantangan dan rintangannya. Kira-kira apa sih tantangannya Kak yang Kak Dinda hadapi? Ya. Bicara tentang tantangan, ini berkaitan dengan masyarakat, kembali lagi ke selera membaca ya. Tetapi disclaimer dulu, sebenarnya karya sastra itu kan memang segalanya itu pasti punya pembaca. Walaupun satu, pasti punya pembaca gitu. Mungkin kendalanya itu sekarang adalah tidak banyak orang yang suka tema-tema seperti itu, tema-tema feminisme yang mungkin karena pikiran mereka atau sudut pandang mereka itu masih terlalu tabu, masih terlalu berikatan dengan patriarki segala macam gitu, yang berlawanan dengan isu-isu yang ingin disuarakan dalam karya sastra feminisme gitu. Nah, pada akhirnya itu bisa menjadi kendala bahwa oh ya, ini walaupun sudah dikemas dalam karya sastra, belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang ingin membaca. Itu pertama kendalanya. Yang kedua adalah pandangan orang lain bahwa isu feminisme ini sebenarnya nggak usah terlalu dibahas lah, nggak usah terlalu diangkat lah, seperti itu, karena orang masih belum peduli akan tema-tema tersebut, makanya masih terlalu acuh akan karya sastra feminisme. Mungkin bisa dikatakan bahwa karya sastra feminisme ini hanya dinikmati orang-orang yang benar-benar fokus ke dalam karya sastra, karena masyarakat umum lebih suka baca karya-karya romance atau thriller yang umum seperti itu. Iya, betul sekali Kak Dinda. Kayak dari pengalaman Kak Dinda sendiri, apa sih respon pembaca? Ada nggak respon pembaca dari karya sastra Kak Dinda? Seperti apa? Respon pembaca sejauh ini sangat baik, nggak ada yang terlalu kontra, nggak ada yang terlalu pro juga, masih yang standar-standar aja. Respon pembaca juga sejauh ini nggak ada yang benar-benar memaki atau benar-benar melawan karya sastra tersebut, atau mungkin tidak sesuai dengan sudut pandang seperti itu, karena banyak juga sih yang udah menggunakan karya sastra yang ada di Kompas Muda, yang beberapa di media sebagai objek analisis, objek penelitian. Jadi sejauh ini respon masyarakat itu masih sangat baik. Oke, aku juga berharap seperti itu ya Kak, baik, aman, dan semoga dengan diangkatnya tema feminisme dalam karya sastra ini bisa menjadi alat perjuangan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Ya, benar. Oke. Tadi kan sebelumnya Kak Dinda bilang nih kalau dalam feminisme itu sebenarnya tokoh perempuan bisa banyak digambarkan kaum marginal, pelecehan seksual. Nah, menurut Kak Dinda, seharusnya tokoh perempuan itu digambarkan dalam karya sastra itu seperti apa? Bagaimana menggambarkan tokoh perempuan dalam karya sastra kembali lagi kepada tujuan penulis. Ya. Tidak ada aturan baku, tidak ada aturan khusus, karena kembali lagi karya sastra itu sifatnya bebas, diserahkan kepada penulis. Asalkan sesuai dengan kaidah atau ciri khas dari karya sastra tersebut, apakah novel atau cerpen punya ciri-ciri tersendiri kan. Nah, bagaimana perempuan digambarkan itu kembali lagi kepada penulis dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, penulis ingin mencapai atau menggambarkan perempuan yang bisa berdiri di kaki sendiri. Bagaimana dia menggambarkannya? Ya tentu perempuan itu harus kuat, harus berani, harus bisa melawan ketidakadilan, harus bisa melawan kekerasan. Makanya dia tidak takut untuk berdiri di kakinya sendiri. Seperti itu contohnya. Itu diserahkan kepada penulis. Bagaimana dia ingin menggambarkan sosok perempuan dalam karyanya. Oke, tapi bagaimana menurut Kak Dinda kalau misalkan ada penulis yang menggambarkan sosok perempuan itu kayak lemah,
mudah diselingkuhi, mudah dibohongi gitu, seperti itulah kaum marginal ibaratnya. Ya, oke. Iya, tidak apa-apa. Itu saya yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan di balik itu. Penulis ingin menunjukkan sesuatu. Apakah di awal ini tokoh perempuan ini digambarkan lemah, digambarkan mudah tertipu laki-laki segala macam, apakah sampai akhir dia akan seperti itu? Ataukah ada sesuatu gebrakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan itu cara penulis untuk menggambarkan tokoh perempuannya, bukan berarti tujuannya ingin mempengaruhi pembaca bahwa oh iya perempuan itu nggak apa-apa lemah, perempuan itu nggak apa-apa mudah dibodohi laki-laki. Tapi kita lihat sampai akhir dari karya sastra tersebut, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Oke, berarti harus dibiasakan ya Kak, kalau misalkan kita membaca atau melihat karya sastra itu sampai akhir gitu. Benar biar sekali. bisa nyampe pesannya. Benar sekali. Oke Kak, tadi kan Kak Dinda juga cerita nih kalau misalkan tantangan dari mengangkat tema feminisme itu adalah masih banyak masyarakat yang belum terbuka. Tapi dibandingkan dengan yang dulu, bagaimana Kak Dinda melihatnya, pemahaman masyarakat terhadap genre feminisme ini? Mungkin kalau dibandingkan yang dulu masih ada peningkatan ya, karena dulu itu benar-benar kita terikat oleh budaya patriarki dan mungkin suara-suara perempuan ini tidak sebanyak sekarang. Dulu itu banyak ada beberapa perempuan yang menulis karya sastra feminisme tapi mungkin tidak dikenal seperti sekarang. Baik lagi seperti karya sastra feminisme itu hanya tertarik bagi orang-orang yang membaca karya sastra secara mendalam, karya sastra serius gitu. Kalau misalnya karya sastra populer itu jarang sekali kan yang mengangkat feminisme baru sekarang. Mungkin lebih baik dari yang dulu. Apa sih Kak peran media sosial dan platform digital ini membantu menyebarkan karya feminisme Kak Dinda? Ya, peran media sosial dan teknologi itu penting banget di zaman yang sangat maju sekarang, yang segalanya butuh teknologi, segalanya pasti orang pegang gadget di tangannya, nggak pernah lepas gitu, media sosial, scroll, segala jenis media sosial gitu. Nah, ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri untuk menyuarakan atau mengangkat karya-karya sastra tentang feminisme itu dipromosikan ke dalam media sosial agar cakupannya juga semakin luas, masyarakat lebih tahu gitu. Karena kalau misalnya langsung datang ke toko buku atau langsung ke web media daringnya kayak Kompas Muda itu kan mungkin jarang ya, tapi dengan bantuan media sosial itu bisa kita promosikan dengan menyebarkan link segala macam, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi sekarang seperti TikTok ya Kak, gampang FYP-nya. Iya, benar sekali. Oke Kak, ada nggak sih karya sastra yang menurut Kak Dinda, karya sastra penulis lain yang paling mewakili perjuangan feminisme dan itu menjadi kiblatnya Kak Dinda, kayak terinspirasi dari penulis ini? Iya. Sebenarnya saat ini lagi suka banget karya-karyanya Dian Purnomo. Karena selain mengangkat tentang isu perempuan, feminisme, Mbak Dian Purnomo ini juga mengangkat dari sisi adat istiadat. Jadi lebih kompleks permasalahannya, bahwa dari adat istiadat pun itu masih ada permasalahan yang menyangkut perempuan, yang menyangkut keadilan bagi perempuan. Jadi ini lebih detail, lebih mendalam, bahwa ada masih banyak isu-isu perempuan bahkan ke bagian adat istiadat sekalipun. Oke, dari banyaknya karya sastra Kak Dinda, aku pengen tahu nih sinopsis dari novel Secret of the Black yang lagi ongoing di Good Novel. Oke. Sebenarnya itu novelnya genrenya keluar dari feminisme. Sebenarnya kalau Secret of the Black itu lebih ke genre thriller. Sebenarnya karena itu dibuat sebelum kuliah sastra. Terus sekarang masih ongoing karena tahap revisi, dan coba untuk di publish di media sosial agar banyak yang baca juga, karena ada yang baca daripada disimpan aja kan di media sosial seperti itu. Nah, sebenarnya genrenya ini genre thriller, Secret of the Black, tapi banyak banget makna-makna yang ingin disampaikan di dalamnya. Kalau cerpen perempuan yang menggilai tubuh sendiri itu Kak? Kalau cerpen yang perempuan yang menggilai tubuh itu seperti apa sih gambaran isi ceritanya? Nah, oke, sebenarnya menarik soalnya. Ya, jadi cerita dulu, ini cerpen sebenarnya sudah diterbitkan secara pribadi, ada bukunya juga. Ini termasuk ke dalam antologi cerpen
yang dibuat bareng-bareng sama kelas waktu itu. Dibuat satu kelas antologi cerpen di semester 8 dan diterbitkan secara pribadi. Nah, isinya itu adalah ingin menyampaikan tentang tubuh perempuan sebagai objek seksual, bahwa saat ini mungkin masih banyak orang, terutama laki-laki, tidak semua laki-laki tapi kebanyakan laki-laki menganggap bahwa perempuan itu adalah objek seksual gitu, melihat perempuan itu objek, bukan sebagai subjek dirinya sendiri. Oleh karena itu dari cerpen ini ingin menyadarkan bahwa benarkah perempuan itu hanya sebagai objek atau dia dari subjek dirinya sendiri, seperti itu. Menarik sekali Kak Dinda. Itu kalau kita mau baca ada nggak di platform online Kak? Saat ini belum bisa diakses di online, tapi misalkan nanti akan dipublish di online agar lebih memudahkan pembaca dalam aksesnya, karena saat ini masih di buku cetak tapi tidak dijual secara luas. Ya udah, kita tunggu ya karyanya untuk dipublish di media sosial Kak Dinda. Terakhir nih Kak Dinda, buat penutup, apa sih yang ingin Kak Dinda sampaikan buat penulis muda yang memang ingin menekuni menulis di tema feminisme? Tema feminisme ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang dikerucutkan sebagai fenomena pembenci laki-laki. Feminisme itu bukan menyuarakan untuk kita harus membenci laki-laki, bukan seperti itu. Tapi kita ingin menyadarkan, sama-sama menyadarkan, sama-sama mengedukasi bahwa ada banyak hal yang membahayakan perempuan, yang tidak adil bagi perempuan, dan ini penting untuk laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Makanya mungkin bagi penulis-penulis muda di luar sana, penulis awal, bagi saya sekalipun masih sangat awal sekali, masih sangat awam, jangan mengangkat tema feminisme dengan sudut pandang untuk membenci laki-laki, karena bukan seperti itu intinya. Jadi jangan sampai kita membuat karya sastra tema feminisme tapi mengajak orang untuk membenci laki-laki itu sendiri, karena laki-laki pun bisa menjadi korban toxic masculinity, korban ketidakadilan, segala macam, seperti itu. Dan satu lagi, perhatikan kaidah kebahasaan yang baik, jangan terlalu banyak hal-hal yang menyinggung dan keluar dari kaidah kebahasaan. Jangan terlalu mengangkat bahasa-bahasa yang salah gitu. Iya, kesalahan berbahasa gitu. Misalnya bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang kadang menjadi dinormalisasi gitu. Nggak harus baku, sebenarnya karya sastra itu nggak harus baku. Bahkan dalam dialog cerpen atau dialog novel kalian itu bisa pakai bahasa sehari-hari. Tapi yang penting itu tidak memiliki kesalahan di bahasa tersebut. Contohnya mungkin seperti ini ya Kak, kayak ngekilen. Iya, betul. Gitu. Itu salah berbahasa dalam imbuhan ya Kak. Imbuhan dengan bahasa Inggris kill. Menarik sekali perbincangan kita kali ini dengan narasumber yang sangat inspiratif di dunia sastra, penulisan, dan linguistik. Kak Dinda, terima kasih banyak. Terima kasih juga atas bersedianya membagikan wawasan dan insight tentang penulisan karya sastra. Terima kasih juga Mona atas kesempatan. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak. Amin, semoga.